Cara mengatasi TV yang menimbulkan percikan api. Di dalamnya terdengar suara percikan yang mengkhawatirkan terjadinya kebakaran. Tidak perlu dibawa ke bengkel, dan juga bisa mengatasinya sendiri dengan cara membuka pesawat televisi Langkah pertama, kita buka mesinnya, dan kedua kita periksa komponen mana yang rusak. Nah, setelah terbuka, tutup TV-nya, kita amati mana bagian yang rusak. Nah, ternyata setelah dilepas tutupnya kelihatan. Ternyata yang jadi masalah atau kendalanya terjadi percikan api itu karena playbacknya atau karet playbacknya yang menempel ke tabung TV-nya, ternyata dia mengalami korosi. Nah, seperti ini. Jadi jepitan atau untuk pengait atau pengancing yang ke tabungnya ini seperti ini, dia itu udah korosi atau karatan, udah rusak. Setelah kita amati, penyakitnya dari karet tersebut yang menimbulkan percikan api yang sangat mengganggu atau mengkhawatirkan terjadinya kebakaran kalau kita biarkan. Untuk mengatasinya, kita perlu ganti karet playback. Kita cari yang bekas tapi masih bisa dipakai, karet karet playbacknya, karena dia itu nggak bisa lagi menempel ke tabung karena dia kawatnya atau pengancingnya rusak. Ini karena mungkin karena rawan kalau musim hujan terjadinya lembab, itu terjadinya percikan di sekeliling karet playback. Apinya biru, mengeluarkan apinya biru, dan lumayan baunya menyengat karena terjadi lembab, terus kena debu, dia terjadinya induksi dari kutub anoda ke grounding. Kita cari pengganti karet playback. Kemungkinan penyakitnya dari karetnya saja. Memang sering terjadi percikan api bila mana terjadi suhu udara lembab. Kita perlu dibersihkan di sekitar yang ini, udah kelihatan sangat kotor, berdebu, terus sangat berpengaruh dari pengapian playback. Jadi dia bisa mengeluarkan percikan api biru ke grounding. Itu biasanya kita untuk mengantisipasinya, kita
cari karet flyback yang bekas tapi masih bisa dipakai. Mungkin teman-teman juga bisa di rumah menggantinya. Misalkan kalau ini terjadi percikan di sekeliling karet, menandakan itu kan terjadinya kebocoran api. Kita bisa mencabutnya. Misalkan kawatnya masih benar, masih bisa ngancing kuat, cuma dia bisa tapi dia bisa mengeluarkan api, berarti ada kebocoran. Nah, kita bisa di pinggiran ini kita kasih silen, pasang lagi, sudah kering baru kita coba lagi. Itu bisa mengatasi percikan api. Nah, untuk keadaan begini kita harus cari pengganti karet flyback yang bekas untuk menggantinya, karena dilihat dari kondisi flybacknya masih bisa dipakai. Kalau ini terjadi korosi atau karat, cari flyback yang bekas tipis yang tidak terpakai. Langkah pertama kita bersihkan dulu di daerah tabung yang kotor, yang kena debu, menggunakan koas, harus dengan searah ya. Dan membersihkan tabung tersebut kita harus hati-hati karena dikhawatirkan ada sisa setrum yang masih ada di tabung. Kita harus menggunakan grounding safety. Kita sambungkan yang satunya ke ground, satunya ke lubang flyback yang rusak tadi. Biasanya di sini suka ada sisa setrum yang bertegangan tinggi, dikhawatirkan membahayakan diri kita. Makanya kita harus buang dulu muatan setrum yang ada di sisa tabung. Ini penting sekali, harus diperhatikan. Sudah kita buang, ternyata tidak ada, kita pakai lap yang agak basah. Selanjutnya saya akan mengganti dengan mesin tabung bekas. Kelihatannya masih bisa dipakai karetnya maupun pengait atau pengancing kawat tersebut untuk dimasukkan ke dalam tabung CRT. Ini masih bisa dipakai, masih bagus, masih lentur dibandingkan bekasnya. Udah keras, ini udah jelek, sangat keras. Jadi titik kerusakannya pada kawat ujung flyback yang menempel ke tabung, udah korosi, udah karat. Segera menggantinya dengan karet flyback yang bekas tapi masih bisa dipakai. Kelihatannya masih bagus, karetnya masih lentur.
pertama kita lepaskan dulu karet yang bekasnya yang mesti kita ganti. Dan yang kedua untuk melepaskan karet pengganti. Kita lepas dengan cara membuka. Kita cabut dulu kawat menjepitnya dan dorong. Tuh, mudah kan? Ini kita perlu solder. Ini yang kita bakal ganti pindahkan ke tersebut. Nah, ini karet flyback pengganti, karet flyback bekas kita ganti dengan ini. Lalu kita solder ujungnya pada pin kabel. Sudah cukup menyolder, kita rapikan lagi. Sudah cukup, kita pasangkan pada lubang tabung layar. Nah, press lagi seperti baru. Lalu kita mencobanya.
Oke, sip. TV sudah normal kembali dan siap dipakai untuk menjelang bulan puasa. Oke, dan lihat percikan api yang ada di sekeliling playback tidak kelihatan, sudah tidak bocor lagi. Dan silakan teman-teman untuk mencobanya seperti yang saya lakukan, enteng dan mudah, tidak perlu dibawa ke bengkel, buka sendiri dan atasi sendiri. Modal 5.000. Mudah-mudahan informasi saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Silakan untuk mencobanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.